Di pertemuan yang ke-6 ini, kan kita akan berbicara tentang implementasi filantropi Islam dan masyarakat. Yang bagian kedua ya. Tadi kita sudah menjawab menjawab satu pertanyaan dengan satu tema terkait dengan filantropi atau perkembangan filantropi yang ada di masyarakat. Selanjutnya pada pertemuan ini kita setidaknya ada 3 hal yang ingin saya diskusikan teman-teman. Pertama, implementasi zakat, infak, dan sodako. Yang kedua, 8 asnaf. Yang ketiga, peruntukan dana zakat, infak, dan sodako. Ini kalau teman-teman mau banyak baca lebih mendalam, teman-teman bisa akses bukunya Pak Arif Maftuhin. Teman-teman kalau familiar dengan Google Book ya, atau bukan Google Book sih, yang ada di Play Store ya, playbook apa-apa gitu ya. Dia sudah ada di sana. Jadi teman-teman bisa mengakses dengan hanya 20.000 saja membayarkan, teman-teman bisa full akses buku tersebut. Buku tersebut nanti di awalnya menjelaskan tentang teori menurut Pak Arif Maftuhin, kemudian di akhirnya ada beberapa contoh kasus dari filantropi yang ada di Indonesia ya, tapi spesifik dia berbicara praktik yang dilakukan oleh mahasiswa anak-anak IKS lah pada perkuliahan itu. Ya, pertama implementasi zakat, infak, dan sodako. Filantropi dulu dan kini. Yang pertama, kegiatan filantropi umumnya pemberian santunan. Kan kita udah diskusi ya dulu tuh kita bisa melihat bahwasannya kedermawanan yang ada di era dulu itu sebatas karitatif ya, sebatas memberikan apa yang sudah kita atau apa yang sudah orang sudah ada budayanya lah, memberikan bantuan, memberikan santunan ya, kesannya masih sebatas pemberian santunan yang cuma-cuma saja. Kemudian dulu juga dasarnya itu kan ada 8 asnaf. Di swap itu kita bisa melihat pemberian zakat, infak, sodako, dan wakafnya itu dilihat dari 8 asnaf ini, 8 orang-orang yang berhak menerima. Bahkan ada yang bilang 7. Ini kalau di bukunya Pak Arif Maftuhin dia bilang 7. Kenapa demikian? Karena fakir dan miskin disamakan. Kemudian ada pengelola zakat, ada mu'alaf, ini bukan memerdekakan budak ya, tapi budak yang merdeka, terus orang berhutang, orang fisabilillah, dan musafir. Itu dulu. Nah, nanti kita akan sedikit mendiskusikan apakah itu perlu ada redefinisi ulang terkait dengan asnaf-asnaf tersebut. Kemudian yang tiga, tidak hanya berbasis agama, tapi korban bencana termasuk di dalamnya. Ini filantropi dulu, fokusnya sih masih sebatas orang yang dianjurkan atau ditentukan oleh agama saja, tetapi mulai bergeser bahwasannya korban bencana juga termasuk di dalamnya. Nah, kalau yang kini ya, yang dulu kita berbicaranya itu dasarnya agama, kemudian kita berbicara jenis filantropi itu masih sebatas karitatif gitu ya. Sekarang ini udah sedikit bergeser nih. Filantropi sekarang ini ada istilah social justice filantropi atau social change filantropi. Artinya filantropi itu bertujuan untuk menciptakan sebuah keadilan sosial atau kesejahteraan sosial. Nah, yang dilihat adalah pertama perubahan sosial. Terjadi perubahan sosial di lingkup masyarakat sehingga konsep filantropi ini sedikit bergeser ya, dari dulunya hanya sebatas pemberian yang sekali pakai, tetapi sekarang sudah bergeser menjadi pemberian-pemberian yang lebih mengarah kepada social justice. Kemudian yang kedua, mewujudkan tatanan yang adil. Yang adil di sini sebenarnya lebih kalau mungkin yang familiar teman-teman dengan teorinya Karl Marx ya, yang menunjukkan bahwasannya orang kaya juga harus memperhatikan orang-orang yang kaum-kaum yang kurang, kaum proleta ya, maksudnya kalau Karl Marx itu. Artinya harus ada kesetaraan antara orang yang kurang dan orang yang cukup. Sehingga filantropi itu sebenarnya sekarang sudah bergeser, harusnya sudah tujuannya untuk mewujudkan tatanan yang adil, tidak hanya sebatas pemberian dan selesai sampai pemberian itu saja. Nah, yang ketiga ini perubahan dilakukan hingga akar masalah. Jadi pendekatan ini sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Arif Maftuhin bahwasannya dulu itu kita nggak sampai nih melihat akar masalahnya.
filantropi itu cukup person saja ya, cukup personality saja. Saya mau berderma ya cukup memberikan kepada orang yang diinginkan. Tetapi bergesernya atau bergulirnya waktu, seharusnya atau idealnya filantropi itu nggak cuma hanya memberikan atau bentuk kedermawanan saja, tetapi bagaimana caranya bisa melakukan perubahan sehingga mengatasi akar dari permasalahan tersebut. Nah, ini ada pernyataan dari Martin Luther. Filantropi itu perbuatan mulia. Ini kan kita sudah pahami ya, kita sudah sepakati 5 pertemuan sebelumnya filantropi itu adalah bentuk kedermawanan dan semua orang itu melakukan. Dan menurut Luther itu perbuatan mulia. Tetapi dia memberikan catatan kemuliaan tersebut tidak boleh membuat orang filantropis mengabaikan ketimpangan ekonomi yang membuat filantropi perlu dilakukan. Filantropis perlu peduli terhadap struktur kemiskinan yang mengubahnya gitu ya. Jadi dia sebenarnya visioner nih. Martin Luther kan ada yang seangkatan dengan Martin Luther di sini. Mungkin teman yang namanya Martin ya ada gitu ya. Tapi kalau Martin Luther kan yang dimaksud dalam slide saya ini kan bukan teman-teman yang bernama Martin gitu ya. Artinya dulu dia itu beranggapan filantropi sudah sebuah hal yang layak, sebuah hal yang bagus gitu ya, sebuah hal yang mulia. Tetapi dia menekankan Faisal, Hima, Adam, teman-teman yang lain, kamu tuh bagus loh filantropis, berderma tuh baik. Tetapi kamu nggak boleh abai terhadap apa yang menyebabkan kita harus berderma. Apa yang harus menyebabkan kita harus berfilantropis nih. Contoh, kalau kita mau bantu pengemis, bagus. Tetapi kita nggak boleh abai, kenapa kok pengemis ada di jalanan? Maksudnya seperti itu, teman-teman. Kita mau berderma ke yatim piatu. Bagus kita berderma ke yatim piatu, tapi kita nggak boleh abai, kenapa kok yatim piatu tersebut nggak bisa ditolong gitu ya, nggak bisa kita bantu lebih dari hanya menderma saja. Nah, maksudnya Martin Luther itu seperti itu, teman-teman. Kemudian dia ngomong kan, adanya kita tidak boleh mengabaikan ketimpangan ekonomi yang membuat filantropi perlu dilakukan. Ini yang saya sampaikan tadi dengan contohnya. Filantropi perlu peduli terhadap struktur kemiskinan dan mengubahnya. Ini yang tadi ya. Setelah kita nggak boleh abai, kita juga harus aware, harus melakukan gerakan untuk merubah itu. Nah, banyak nih muncul filantropi yang fokusnya ke sana. Kalau teman-teman lihat sih, sebenarnya meskipun saya kira Martin Luther kan bukan orang Islam ya, dari namanya aja Martin gitu. Kayaknya dia bukan Muslim gitu ya. Tapi nggak tahu kalau di KTP-nya ternyata Muslim gitu. Tapi nilai-nilai keislaman itu sebenarnya universal. Dia bisa nilai-nilai kedermawanan lah ya, bukan nilai-nilai Islam spesifik. Nilai-nilai kedermawanan itu universal. Bahkan Martin Luther menyampaikan demikian penjelasannya terkait dengan logikanya ya. Berderma itu baik, tetapi kamu nggak boleh abai terhadap penyebab dari kita harus berderma itu. Nah, itu perkembangannya saat ini ya. Kemudian kita bergeser dari kita ngomongin, kita sepakat lah kita ngomongin berderma baik, tapi kita nggak boleh abai terhadap sebab-sebab itu. Nah, kalau di agama Islam itu kan ada siapa sih yang berhak menerima? Siapa sih yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah tersebut? Di sini kan ada 8 asnaf ya harusnya, tapi mungkin ada beberapa ya, di Pak Arif Maukin menyebutkan ada 7. 8 asnaf atau 7 asnaf, 8 golongan para penerima zakat, teman-teman. 8 atau 7 ya, karena kalau 7 berarti fakir miskin digabungkan, kalau 8 fakir sendiri, miskin sendiri. Tapi kalau bukunya Pak Arif menunjukkan 7 asnaf. Ya, fakir miskin yang pertama itu ya, kelompok yang secara ekonomi tidak mampu. Ini kalau teman-teman nggak perhatikan, kadang-kadang kita suka menggunakan istilah fakir miskin tanpa membedakan kedua hal tersebut. Ya, ada yang tahu perbedaannya fakir dan miskin itu apa? Nggak ada yang tahu di sini?
Apa perbedaannya teman-teman? Siapa yang mau menjadi volunteer untuk menjawab? Gimana Mbak? Nggak kedengaran. Terus kalau miskin? Ya, kalau kamu masuk fakir atau miskin berarti? Kalau akhir bulan saya jadi orang miskin, Pak. Saya tidak malu untuk meminta-minta. Oke, teman-teman, Faisal tadi, teman-teman yang ada di media daring, Faisal tadi menyampaikan bahwasannya kalau fakir itu yang masih bisa memenuhi kebutuhan satu hari itu saja ya. Sedangkan kalau miskin hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari itu saja dia tidak sanggup ya. Itu menurut pandangan Faisal. Ada yang lain? Kebalik. Kalau di sini masih memiliki beban, Ya. Itu menurut PPT. Ada yang berpendapat lain? Tadi di Zoom ada yang ngomong kebalik Pak katanya. Siapa ada lagi yang lain? Yang ingin menyampaikan tadi kamu Mbak di belakang. Siapa namamu? Oh Dira. Asal kamu catat yang bertanya dan menjawab tadi ya. Dira menanyakan tadi, terus Hima tadi menanyakan. Dira, kamu mau jawab apa? dari ibu, tapi kayak cuma yang bisa dia beli itu sebenarnya mungkin masih bisa untuk makan kayak saya mungkin bisa cuma untuk yang lain-lainnya masih kayak dan kayak pasta. Oke ya. Kalau fakir tadi punya lah ya sandang, pangan, cukup beli rumah, cukup beli mobil gitu ya. Oh enggak begitu konsepnya ya. Oke ya, Dira tadi menyampaikan fakir tuh cukuplah sandang, pangan gitu ya, tapi tidak bisa lebih dari itu gitu ya. Tapi kalau miskin sebenarnya penekanannya lebih ke tidak mampu dan tidak mau untuk meminta-minta kalau tadi kata dia. Ya kurang lebih sama dengan yang ada di BPT ini kan. Ada beberapa yang menyampaikan kebalik tadi katanya ya. Apa namanya kalau fakir itu apa, kalau miskin itu apa gitu ya. Dalam artian kalau fakir tadi kebaliknya gimana? Ada yang menyampaikan kebalik dari siapa di sini? Kebalik itu Pak, kalau menurut saya ya Pak, kalau fakir itu kalau miskin itu masih mampu untuk kebutuhan pokoknya, kehidupan pokoknya, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi kalau fakir itu dia untuk makan untuk hari ini itu pun masih susah gitu loh Pak, masih bingung mau makan apa gitu Pak. Oke, Hakimatul Muslimah tadi kebalik yang diomongkan Faisal. Kalau fakir itu, kalau miskin itu masih mampu untuk hari ini, kalau fakir itu nggak bisa sama sekali. Tadi Mas, Sabian? Sama kayak gitu juga. Kalau sepengetahuan saya juga, kalau fakir itu nggak punya, terus makan susah. Berkecukupan. Maksudnya berkecukupan kurang. Oh, cukup kurang maksudnya gitu ya, cukup kurang. Terus tempat tinggal juga nggak tentu. Nah, kalau di sini yang tempat tinggal, tapi untuk makan juga susah. Nah, biasanya kalau fakir kalau Oke, ya. Itu dua hal yang jelas berbeda ya jadinya kalau fakir, kalau menurut Faisal dan Dira tadi fakir itu yang masih cukup dalam tanda kutip, tapi kalau yang miskin benar-benar nggak ada. Ya, kemudian kalau tadi siapa
yang menyampaikan tadi? Hakimatul Muslimah ya. Yang menyatakan bahwasannya kebalik. Terus sampai siapa namanya Mas? Faton. Ya, Faton tadi menyampaikan sama dengan hakim. Oke, yang saya tuliskan di slide ini menjelaskan bahwasannya terkait dengan fakir miskin itu apa namanya? Kalau fakir masih memiliki rumah tetapi kekurangan, sedangkan kelompok miskin tidak mampu dan tidak malu untuk meminta-minta. Ya, dasarnya sekarang kembali ke siapa yang menggunakan rujukan yang lebih pas. Teman-teman silakan melihat, atau ini PR buat teman-teman semua yang ada di sini. Coba cari pengertian dari fakir dan miskin menurut teman-teman dan referensinya. Nah, nanti apa namanya, tuliskan di kolom komentar. Jadi jangan cuma tuliskan hadir saja, tuliskan di kolom komentar gitu ya. Kalau ini yang saya tulis berdasarkan bukunya Pak Arif Muktuir. Di bukunya beliau menjelaskan ini. Sebenarnya nanti ada 2 artikel yang teman-teman bisa baca dan itu menjelaskan juga. Silakan coba teman-teman pelajari kira-kira apakah penjelasan ini dapat, atau artikel-artikel yang saya tampilkan itu bisa menjelaskan atau memberikan pemahaman terhadap penjelasan terhadap fakir dan miskin. Ya, itu 2 hal ya, fakir dan miskin ada yang mengatakan sendiri, ada yang mengatakan berbeda gitu. Tapi setidaknya kurang lebih sih perbedaannya di sana penekanannya ya. Kalau Pak Mafluin menyatakan bahwasanya miskin itu tidak mampu dan tidak malu untuk meminta-minta. Jadi bisa dikatakan ya pengemis, terus di pinggir jalan gitu, terus dia pemulung yang nggak punya tempat tinggal, terus dia nggak malu untuk pemulung sih masih ya, mungkin nggak, karena indikator yang dibuat oleh Pak Arif Muktuir itu tidak mampu meminta-minta. Coba teman-teman nanti lihat di bukunya beliau ya, itu kalau ingin berdonasi ya 20 sekian ribu itu di playbook itu teman-teman bisa melihat, tapi kalau enggak ya bisa nyari di open source yang ada di media internet ya. Kemudian pengelola zakat ya berhak menerima zakat. Ternyata pengelola zakat teman-teman mungkin teman-teman juga udah familiar ya. Ya teman-teman kalau jadi bagian dari filantropis itu gajinya orang-orang yang berzakat gitu ya. Apa namanya? Itu bukan berarti nilep gitu ya, tetapi memang itu ditentukan oleh nas ya, ditentukan oleh dasar yang kuat bahwasanya pengelola zakat itu berhak menerima sebagian zakatnya. Nah, kalau teman-teman lihat di perundang-undangan di Indonesia itu ada peraturannya sekian persen boleh diterima oleh pengelola zakat, tapi memang ada batas maksimalnya. Kemudian mu'alaf adalah kelompok orang yang baru masuk agama Islam. Sebagian mufasir beranggapan sudah tidak ada. Sebenarnya mu'alaf ini konsepnya kan ingin membantu ketika dia berpindah agama terus biar nggak kesusahan ya. Tapi gimana ceritanya kita membantu Deddy Corbuzier yang sudah kaya raya gitu ya kan, kita nggak perlu membantu dia lagi, dia meskipun mu'alaf gitu ya. Nah makanya beberapa mufasir beranggapan ini tidak ada karena mu'alaf di sini sudah nggak kayak zaman dulu yang masih kesusahan gitu ya. Mu'alaf itu ketika pindah agama terus susah untuk mencari sumber penghidupan. Meskipun memang masih ada mungkin ya sekarang, tapi mungkin dapat dikatakan sangat kecil ya. Kemudian budak yang berusaha untuk memerdekakan diri sendiri, terus orang yang berhutang bukan karena hidup foya-foya ya. Ini juga menjadi catatan ya. Terus jangan-jangan nanti ada yang punya hutang gitu ya. Terus datang ke masjid, Pak saya meminta penyaluran zifwafnya Pak. Karena saya punya hutang terhadap toko makanan di sana gitu ya. Tapi orang yang berhutang di sini ada catatannya, tidak untuk hidup berfoya-foya. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah dalam kelompok yang berperang demi negara Islam zaman dahulu ya, ini tetap konteksnya sih berjuang di jalan Allah itu ya berperang gitu kan. Tapi saat ini tak pikir sudah tidak terlalu relevan gitu ya. Kemudian Ibnu Sabil ini konteksnya adalah perjalanan jauh yang pada zaman dahulu dan tidak memiliki kepastian masalah yang akan dihadapi. Ada sih yang mengatakan bahwasannya Ibnu Sabil ini teman-teman penuntut ilmu itu juga masuk di Ibnu Sabil atau di orang yang berjuang di jalan Allah gitu ya.
Tinggal teman-teman memantaskan diri menerima zakat apa enggak ya. Kalau teman-teman mencari ilmu gitu terus merasa tidak cukup gitu, terus coba konsultasi deh ke lembaga-lembaga ambil zakat itu kira-kira cocok nggak teman-teman menerima zakat gitu. Oke, catatannya sebenarnya ketika kita lihat bukunya Pak Ari Mautin itu dia mengatakan bahwasannya perlu ada redefinisi kira-kira kenapa kok atau apa namanya kenapa kok konsep 8 asnaf ini tidak diredefinisi, tidak didefinisi ulang gitu ya, apa pengertian-pengertiannya. Mungkin itu bisa teman-teman lihat ya, nanti ada 2 artikel saya lampirkan di akhir untuk penjelasan itu. Saya singkat nanti sedikit menjelaskan itu ya. Kemudian, nah ini zakat untuk program. Apakah 8 penerima manfaat atau asnaf tersebut bersifat pasti atau bersifat minimal? Nah, itu pertanyaan yang mungkin teman-teman coba renungkan deh. Sama kayak definisi miskin di Indonesia ya. Itu kan orang miskin di Indonesia itu kan pakainya kalori ya, sekitar 2000 kilokalori yang masuk ke tubuhnya. Ini kalau nggak salah ya, nanti teman-teman bisa triangulasi ke data BPS 2000 kilokalori plus apa gitu ya, dapat memenuhi apa gitu. Nah, apakah itu perlu sama dengan konsep ini? Apakah asnaf itu perlu diredefinisi, perlu dikaji ulang terkait dengan pengertiannya? Nah, di sini ada 3 hal yang ingin saya tekankan. Zakat bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Ini yang dari awal saya ngomong tadi. Martin Luther juga menyampaikan, jangan cuma berderma saja, tapi juga kamu harus peduli terhadap sebab-sebab kita harus berderma. Nah, itu sebenarnya adalah tujuannya menciptakan keadilan. Ada 3 hal di sini yang menunjang satu pernyataan tersebut. Pertama, tren perubahan dari filantropi tradisional yang bersifat karitatif berubah menjadi filantropi modern yang bersifat keadilan sosial. Kemudian yang kedua, jangan berikan ikan, tapi berikan kail. Ini istilah yang paling sering ya teman-teman pengembangan masyarakat gunakan ya. Berikan kail, jangan berikan ikan gitu ya, agar nanti teman-teman tetap produktif atau masyarakat bisa berdaya dan bisa produktif. Kemudian yang ketiga, tren dari pemberian kepada orang yang bergeser kepada isu ya. Nah, dulu nih kan kita kalau kita berderma itu kita ngasih ke person ya, kita ngasih ke si A ini kekurangan, si B ini kekurangan, si C ini kekurangan. Tapi sekarang itu sudah bergeser ke isu yang diangkat. Ketika kita berderma atau lembaga ya, lembaga ingin mendonasikan anggarannya atau dana zakat yang terkumpul, pasti dia akan mengelompokkan menjadi isu. Ini pendidikan, ini kesehatan, ini ke arah apa namanya, ke arah mungkin ekonomi gitu. Jadi tetap bergeser nih, yang dulunya personal kita memberikan, tapi kita sekarang sudah mulai bergeser lembaga-lembaga pengelola zakat kepada isu. Kemudian muncul zakat untuk program itu bagaimana ya? Apakah bisa dilakukan? Tapi memang sudah banyak sih yang melakukan itu dan lembaga-lembaga juga sudah bersepakat bahwasanya itu tidak masalah. Terakhir, organisasi filantropi Bill dan Melinda Gates ya tidak membagi-bagikan sumbangan secara karitatif, tapi memiliki fokus pada program kesehatan dunia. Saya mengambil contoh ini, mungkin teman-teman yang ada yang atau beraliran teori konspirasi gitu ya, terus nanti ini Pak Adit ikut teori konspirasi ini. Karena kan ada yang ngomong katanya Bill Gates itu yang inilah yang memunculkan virus gitu-gitu kan. Tapi setidaknya yang ingin saya tekankan lebih kepada organisasi filantropi di dunia itu sudah bergeser nih arahnya, tidak hanya kepada bantuan-bantuan yang bersifat langsung, tetapi juga bersifat program gitu ya. Dan salah satunya ini yang saya sampaikan, dia peduli terhadap kesehatan dunia. Mungkin ada lagi lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap isu-isu lingkungan mungkin dan lain sebagainya. Ya, ini masih sama. Ini nanti teman-teman bisa akses di 2 artikel yang saya lampirkan, linknya. Kenapa kok perlu ada redefinisi terkait dengan
8 asnaf. Nah, 8 asnaf di sini sebenarnya di artikel tersebut mengelompokkan, sebenarnya dari 8 tersebut bisa dikelompokkan menjadi 2. Yang kelompok pertama itu tidak mampu di bidang ekonomi, yang kelompok kedua itu demi kemaslahatan umat. Kelompok pertama itu yang tidak mampu di bidang ekonomi, yaitu fakir, miskin, gharim, ibnu sabil. Itu yang termasuk dari tidak mampu di bidang ekonomi. Sedangkan kalau yang untuk kemaslahatan umat itu adalah amil, mu'alaf, dan fisabilillah. Jadi kalau kita meruntut melihat dari pengelompokan ini teman-teman bisa melihat nanti detailnya di artikel tersebut ya. Jadi kan penyaluran zakat itu boleh kita lakukan kepada orang-orang yang benar-benar berhak. Berhak dalam artian membutuhkan ya. Kayak orang sekarang lapar. Tapi kok kamu ngasih bantuan permodalan atau investasi saham gitu. Gimana ceritanya orang lapar sekarang kamu ngasih bantuannya modal investasi saham gitu ya kan, laparnya sekarang. Bukan investasi saham itu kan ada masanya untuk nanti bisa mengambil keuntungan. Jadi konsep yang pertama tidak mampu di bidang ekonomi ya bantu di bidang ekonomi juga, dalam artian dibantu di bidang pangannya juga, di bidang kebutuhan dasarnya dia. Dan 8 asnaf tersebut ada yang mengakomodir itu. Tetapi kita nggak boleh menafikan bahwasannya di kelompok lain itu juga ada yang ternyata 8 asnaf ini terindikasi untuk kemaslahatan umat ya. Jadi kayak ambil zakat, mu'alaf, fisabilillah itu kayaknya ini untuk kemaslahatan deh. Bukan dia nggak hanya butuh makan saja, tapi butuh kemaslahatan, butuh kesejahteraan yang lebih baik ke depannya. Nah, makanya kalau dari 2 artikel yang saya lampirkan itu dia agaknya mendorong nih, kira-kira perlu ada redefinisi terkait dengan 8 asnaf sehingga bisa membuat program yang menyasar atau program yang berkelanjutan dari sumber dana penerimaan zakat yang ada. Ini daftar referensinya dari 2 jurnal, kemudian ada bukunya Pak Arif Firan Maftuhin. Saya pikir cukup sekian ya, teman-teman bisa mengakses rangkuman ini nanti atau mengakses rekaman ini nanti di YouTube, kemudian juga bisa melihat artikelnya di link yang sudah saya share nanti.